Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan pembahasan materi kelas 12 ya, bab pertama mengenai kasus pelanggaran hak warga negara. Ya. Jadi contoh kasus pelanggaran hak warga negara di sini ada 7 ya. 7 yang saya bahas di sini. Kalian bisa mencari yang lain. Yang pertama yaitu mengenai pendidikan tidak merata. Nah, jadi setiap warga negara itu punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Tetapi pada saat ini kondisi di negara kita itu pendidikannya tidak merata. Misalnya di daerah perkotaan itu pendidikannya sangat maju, mulai dari sistemnya, kemudian bangunan fisiknya, jumlah gurunya, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kualitas pendidikan kita itu ujung-ujungnya adalah tidak merata. Itu baru di kota dan di desa. Apalagi kalau kita membahas mengenai antar pulau ya. Jadi negara kita itu sangat luas. Kalau di Jawa itu pendidikannya rata-rata kualitasnya lumayan bagus. Akan tetapi ketika kita membahas mengenai pendidikan di Papua dan di Maluku, di sana itu sangat timpang, mulai dari jumlah gurunya yang kurang, gurunya tidak linear dengan bidangnya, dan fasilitas yang ada di sekolah juga kurang bagus ya, kurang sesuai atau tidak sesuai dengan standar. Nah, ini merupakan salah satu pelanggaran hak warga negara. Padahal setiap warga negara itu punya hak untuk mendapatkan pendidikan ya, atau akses untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas tentunya. Kemudian yang kedua adalah munculnya ketidakadilan hukum. Jadi seringkali kasus-kasus kejahatan, kemudian kasus korupsi dan lain sebagainya itu muncul karena selain dari pihak pelaku itu juga karena hukuman atau putusan pengadilan itu tidak adil ya, tidak adil, biasanya dijatuhi hukuman yang ringan. Sehingga apa? Sehingga kasus kejahatan tersebut akan muncul kembali. Misalnya kasus korupsi sampai puluhan miliar tapi hanya dihukum 2 tahun 3 tahun. Nah, ini kan sangat mencederai hukum, penegakan hukum di negara kita. Nah, ini merupakan pelanggaran hak warga negara. Kemudian yang ketiga, menciptakan kegaduhan di perpustakaan. Nah, ini contohnya di sekolahan. Kemudian tidak mendapatkan kesempatan memilih. Ini misalnya dalam hal pemilu ya, pemilu. Jadi setiap warga negara itu punya hak untuk mengikuti pemilu, tapi dia ternyata namanya tidak terdata di dalam DPT, daftar pemilih tetap. Kemudian banyaknya anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan. Nah, misalnya di dalam kondisi pandemi ini kita menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh ya. Seringkali orang tua di rumah itu kesulitan dalam hal mencari nafkah, maka anak itu dilibatkan. Nah, padahal anak itu kan juga harus mengenyam pendidikan, bukan untuk mencari penghasilan. Ini jangan sampai pelanggaran hak warga negara ini terjadi di sekitar kita maupun di dalam diri kita. Kemudian yang keenam, tingginya angka pengangguran. Angka pengangguran ini ya, ini juga merupakan pelanggaran hak warga negara. Seharusnya setiap warga negara itu diberikan lapangan pekerjaan. Ya, apalagi dalam kondisi pandemi, orang berdagang itu dibubarkan ketika jam malam ya, mereka terpaksa harus menganggur. Nah, ini harus diberikan solusi yang adil, misalnya diberikan bantuan sosial dan sebagainya. Yang terakhir adalah pelanggaran hak cipta. Jadi setiap karya yang dibuat oleh manusia itu harus kita apresiasi, harus kita hormati penciptanya ya. Jangan sampai kita melanggar hak cipta. Ini juga bisa dituntut secara hukum. Kemudian kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi setiap diri kita sebagai warga negara Indonesia itu punya kewajiban ya, kewajiban sebagai warga negara
untuk mentaati apapun itu yang diatur di dalam negara kita, misalnya di dalam aturan lalu lintas. Tapi kalau kita melanggar aturan lalu lintas, maka kita itu melakukan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian yang kedua, menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan, misalnya dalam hal posyandu atau pos kamling ya. Di dalam sebuah desa, RT RW itu punya jadwal piket bagi setiap anggotanya yang ada di desa tersebut. Maka ketika orang tersebut menghindari tugas, maka dia melakukan pengingkaran. Kemudian yang ketiga, unjuk rasa. Unjuk rasa berakhir ricuh. Unjuk rasa itu boleh, tapi kalau ini sampai berakhir ricuh ya, maka ini tidak boleh. Ini namanya melanggar, ini namanya pengingkaran kewajiban. Harusnya ketika demo unjuk rasa itu harus tertib. Kemudian yang terakhir adalah tidak membayar pajak. Membayar pajak itu wajib, tapi kalau tidak membayar maka ini dinamakan pengingkaran. Kemudian penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Di sini ada upaya yang harus dilakukan pemerintah. Upayanya apa saja? Yang pertama, menegakkan supremasi hukum. Di apapun permasalahan di negara kita terkait kejahatan, kemudian pelanggaran hak kewajiban dan sebagainya, itu harus dilimpahkan ke dalam hukum. Jadi hukum ini merupakan kekuasaan tertinggi di negara kita ya. Karena negara kita itu adalah negara hukum. Dan untuk mengatasi sebuah masalah, tentunya harus dengan putusan yang objektif, yang adil. Kemudian yang kedua, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Yang tiga, mempertegas peran lembaga penegak hukum. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, misalnya di dalam kondisi pandemi, kita tidak diperbolehkan untuk bertatap muka ya, maka saya sebagai guru harus meningkatkan pelayanan kepada siswa dengan cara melakukan PJJ. Misalnya dalam hal pelayanan KTP, pembuatan KK, ya itu bisa dilakukan secara online melalui website Dinas Capil Demak misalnya. Dan yang kelima, meningkatkan pengawasan dari masyarakat ya. Di masyarakat itu harus aktif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan dari pemerintah. Yang keenam adalah meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Bagaimana upaya kita ya dalam membangun partisipasi masyarakat ya dalam pencegahan ya. Jadi masyarakat itu harus dilibatkan ya supaya partisipasinya itu meningkat. Misalnya di keluarga bapak ibumu, adikmu, kakakmu itu harus tahu mengenai apa itu hak, apa kewajiban, dan bagaimana kita itu menghormati hak orang lain, bagaimana kita harus menjalankan semua kewajiban yang harus kita laksanakan baik sebagai manusia secara umum maupun sebagai warga negara Indonesia. Kemudian di sekolah kita kalian sebagai salah satu komponen dari warga sekolah itu harus taat pada aturan sekolah di masyarakat maupun di bangsa dan negara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan bab pertama ya, mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.